Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat yang insyaallah berkah. Salawat dan salam marilah kita curahkan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minal zulmati ila nur, dari zaman kegelapan sampai zaman terang-terang seperti saat ini. Bapak yang sudah dimuliakan oleh Allah, baiklah, Safinah ya, baca kitab Safinah. Saya hanya membacakan Pak ya, hanya membacakan kitab Safinah. Kemarin kita sudah bahas tentang wudhu ya, tentang wudhu dan bagaimana tata cara wudhu dan bagaimana kalau nggak ada air ya. Kemarin tayamum sudah ya, tata caranya pun kemarin sudah kita pelajari bersama. Sekarang lanjut ke faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Ya. Bermula yang membatalkan wudu itu ada 4 macam. Ya. Jadi yang membatalkan wudu ya, itu ada 4 perkara atau 4 macam. Al-awalu yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu ilal maniyah. Yang pertama yang bisa membatalkan wudu, keluar al-kharij, keluar min ahadis sabilain, dari salah satu 2 lubang ya. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang, min kubulin au duburin, dari kubul atau dubur, di depan atau belakang maksudnya ya. Rihun ya, angin atau bukan, aweru atau bukan angin ya, bau atau enggak bau maksudnya, ilal mani, kecuali mani ya. Jadi apapun itu yang keluar di 2 lubang, depan atau belakang, baik itu yang cair ataupun yang padat, bau ataupun tidak ya, itu adalah membatalkan wudu. Apapun itu yang keluar kecuali mani yang keluar ya. Kalau air mani yang keluar mah bukan batal wudu, tapi dia wajib harus mandi. Nah ini yang keluar dari 2 lubang yang membatalkan wudu ya. Jadi apapun yang keluar di 2 lubang, maka di kitab ini adalah batal wudunya. Yang pertama. Tadi yang kedua yang membatalkan wudu zawalul akli binomin au ghairihi. Yang kedua yang bisa membatalkan wudu adalah hilang akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Ya, tidur hilang akal, batal. Ya, ya, batal wudunya. Ila nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Ya, kecuali tidurnya adalah menetap. Ya, jadi tidurnya tetap, pantatnya di bumi ya, di lantai lah bahasa gampangnya mah. Jadi kalau duduknya sila begini, nah tidur itu nggak batal selama pantatnya masih nempel di lantai gitu. Kecuali kalau miring, nah kalau miring goyang pantatnya itu batal gitu. Tapi kalau tetap duduk sila begini, tidur, dia Jumatan dengerin khutbah lama khutbahnya, tidur nggak batal
Ya, itu kan banyak ya, Jumatan tidur ya. Itu nggak batal selama duduknya nggak berubah, tetap pantatnya di lantai, jadi nggak goyang-goyang, nggak nyender ya. Kalau nyender terus pantatnya terbuka sedikit, maka itu batal. Ya, batal. Kan kalau tetap enggak ya. Jadi kalau tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidurnya yang tetap ya, tidak goyang-goyang, jadi tetap di bumi. Itu yang kedua. Atau itu yang ketiga yang bisa membatalkan wudu, al-tiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, bertemu kulit ya, laki-laki dan perempuan yang sudah besar kalau di sini ya, yang sudah balik ya, yang sudah balik ajnabiyah ini ya, yang ajnabiyah min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang sudah balik, maka itu membatalkan wudu menurut daripada mazhab Imam Syafi'i ya. Lain halnya dengan mazhab yang lain ya. Kalau kayak mazhab Hanafi itu tidak batal ya, tidak batal persentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau Maliki dan Hambali batal kalau persentuhannya itu ada nafsu. Nah ini ya. Kalau Imam Syafi'i ada nafsu, nggak ada nafsu, persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka itu batal wudunya. Kalau Imam Hanafi tidak batal persentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau Imam Maliki dan Hanbali itu batal kalau persentuhannya itu enggak. Nah, itu menurut 4 mazhab persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ya. Kalau kita Imam Syafi'i batal ya, apalagi persentuhannya disengaja gitu ya, karena persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ya hukumnya haram gitu ya, berat hukumannya ya, kalau bukan muhrimnya. Itu yang batalkan wudu. Ar-rabi'u yang keempat, masuk kubulin adami au khalqati tuburihi bi panirroha au budunil asabi ya. Menyentuh kubul anak Adam ya, menyentuh kubul anak Adam itu membatalkan wudu ya. Au khalqati tuburihi bi panirroha, atau bulatan dubur dengan telapak tangan. Jadi menyentuh kubul depan ya, persentuhan tangan dengan kubul yang depan berarti batal. Atau menyentuh dubur bulatan belakang ya, itu juga membatalkan wudunya. Jadi batal wudu ya. Kalau menyentuh depan dan belakang, pokoknya batal lah, bahasa gampangnya begitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu ya. Ada 4 tadi ya. Jelas Pak ya? Kita belajarnya santai aja, tapi yang kira-kira kita paham gitu ya. Nggak usah terburu-buru ya, nggak usah kebanyakan jelasan, yang penting paham. Udah lanjut gitu ya. Lanjut, manen takodo wudu harma alai arba'atu asya. Siapa orang yang batal wudu atau tidak berwudu ya, harma alai arba'atu asya, haram hukumnya 4 macam, 4 perkara. Jadi orang yang batal wudu, orang ataupun orang yang tidak batal ataupun orang yang tidak wudu, maka haram hukumnya pada 4 hal. Apa itu yang 4? Yang pertama as-sholatu, sholat ya. Sholat kalau nggak wudu berarti sholatnya haram gitu ya, nggak sah. Wa tawaf, yang kedua tawaf ya, ketika haji tawaf itu di Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah itu kalau tidak berwudu tawafnya nggak sah.
wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, jadi kalau nggak kita ini ya safinah adalah haram hukumnya menyentuh Al-Quran kalau dalam keadaan batal. Ya, wahamlu, dan membawanya, apalagi bawa, megang aja diharamkan menurut Imam Syafi'i, apalagi bawa. Makanya kita kalau dulu diajarin sama guru bawa Al-Quran, megang Al-Quran tuh saking taklimnya sama Al-Quran ya begini. Pernah nggak kalau di kampung dulu bawa Al-Quran ini gitu ya, nggak boleh begini, enteng gitu ya, apalagi sampai begini bawahnya, saking benar-benar menghormati yang namanya Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah ya, kalamullah yang dianggap ibadah bagi orang yang membacanya ya, bacanya ibadah, maka yang membaca pun harus punya adab. Bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran, yang khususnya yang paling pertama adalah dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci, berpakaian yang rapi, menghadap ke kiblat. Nah itu ya adab-adab daripada membaca Al-Quran. Makanya dulu ada ulama ya, ada ulama suka kampung, di kampung lain ada ulama juga, jadi ada dua ulama. Ulama yang A melihat ulama yang B. Pas lihat ulama yang B, santrinya sakti-sakti sampai bisa terbang. Ya, saking saktinya, saking hebatnya itu ulama, santrinya sampai bisa terbang. Jadi kita mah harus bisa terbang ya. Saking hebatnya sampai bisa terbang. Maka si murid yang ulama A tadi ngomong ke gurunya, "Pak Syekh, yuk kita lihat semua ada ulama yang muridnya sakti-sakti sampai bisa terbang." Dia nggak mau, dipaksa terus sama muridnya. Ketika didatangin, lihat ditanya di rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mana Syekh?" "Oh, itu lagi di musola." Ya, lagi di musola. Pas dilihat di musola, dia duduknya selonjoran. Kalau bahasa kita selonjoran, apa? Paham ya? Selonjoran ya. Selonjoran menghadap ke kiblat. Dia lihat dari jarak jauh. Ya. Ketika itu dia pas lihat langsung pergi lagi. Lah, ditanya sama muridnya, "Saya kenapa pulang lagi?" "Enggak, gue pengen pulang aja nih. Itu mah bukan ulama. Ulama mah enggak begitu." Gitu ya. Jadi maksudnya adalah yang bisa kita petik dari ini adalah orang Islam itu memang harus benar-benar kalamullah. Duduknya memegang Al-Quran tidak sopan pun itu sudah mengurangi dari ketakliman kita kepada Al-Quran. Apalagi tanpa wudu, megang-megang Al-Quran sampai membawanya, maka dalam safinah ini hukumnya haram bagi orang yang tidak berwudu atau batal wudu memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran. Ya, jadi ada empat tadi ya: sholat, tawaf, megang Al-Quran, bawa Al-Quran. Itu yang diharapkan ketika batal wudu. Maka jangan sekali-kali bawa Al-Quran batal, apalagi Al-Quran dikantongin gitu ya, dikantongin bawa kemana-mana dengan dalil cinta Al-Quran. Ya bagus emang ya, bagus, tapi secara adab kurang bagus gitu ya. Terus ada tempat-tempat yang baik ya, kondisi-kondisi yang baik. Ini hal-hal yang diharamkan ketika tidak. Lanjut, wayarmu al junubi sitatu asya ya. Dan diharamkan atas orang yang junub ya, itu 6 perkara ya, 6 perkara.